di mana ada udara masuk pasti harus ada lubang buat udara keluar gitu. Nah, itu prinsip kalau kita bicara rumah, itu prinsip sebuah rumah sehat sih sebenarnya gitu. Jadi bukaan besar di depan itu nggak cukup. Kalau di belakang itu akhirnya ruangnya buntu gitu. Karena udara nggak ngalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Media Lovers. Halo, apa kabar semuanya? Nah, malam ini saya Juanda, mewakili IDEA, mau kepoin arsitek muda Rabani Putra dari Nimara Arsitek. Biasanya saya panggilnya Iron, kita sambil tunggu Mas Ironnya ya. Jangan lupa juga untuk selalu follow, like, dan komen akun IG IDEA Online. IDEA juga bisa diakses melalui website yang diupdate setiap hari di www.ideaonline.co.id. Jadi silakan dicek setiap hari untuk dapatkan berbagai informasi terupdate seputar rumah. Mulai dari inspirasi rumah artis, desain, dan material terkini, sampai dengan cara mewujudkan rumah sehat dan rumah pintar. Selain itu, IDEA juga hadir di Facebook dan Twitter. IDEA juga mulai garap kanal YouTube-nya, yaitu di channel IDEA Rumah, yang diupdate setiap hari dengan berbagai macam tips, inspirasi, review hunian, review rumah baru, sampai dengan ulasan material dan produk. Jadi segera di-subscribe ya. Mas Rabani Putra ini berkembang bersama biro arsiteknya, yakni Nimara Arsitek. Walaupun dia masih muda, Mas Rabani Putra ini, atau yang biasa saya panggil Iron ini, termasuk salah satu arsitek muda yang karya-karyanya patut diacungi jempol. Keren-keren banget lah pokoknya. Nah, nanti saya coba kulik-kulik beberapa karyanya ini ya. Assalamualaikum Mas Bro. Hai, halo bro. Wah, Kita nih dia lagi. jangan bosan-bosan ya diundang ide ya. Kita mulai yang dari Nouveau House ya. Nouveau House tuh yang kalau nggak salah yang ini ya. Iya. Yang itu. Nah, ini luas lahannya berapa nih bro? Itu 90 meter square. 90 90 meter meter. persegi, ya. 90 meter 90 persegi meter. bisa jadi sekeren ini sih, keren banget sih ini. Dan itu ceritanya gimana tuh bro, kalau pas awal ngebangun ini? Kita waktu ngedesain itu udah disiapin buat 3 anak gitu. Jadi secara zonasi ruang, bangunannya itu 3 lantai. Di bawah full untuk area komunal ya. Lebih ke ada living gitu ya dan lain sebagainya. Tempat Di berkumpul lantai ya. 2 untuk anak-anak, lantai 2 untuk area anak, lantai 3 itu benar-benar master, ruang master. Berikut sama ada small garden ya, rooftop itu. Apa aja yang perlu diperhatikan dalam membangun rumah? Banyak aspek sih sebenarnya. Kalau dari sisi desain pasti pertimbangannya dari sisi lokasi di mana gitu ya. Rumahnya menghadap timur, selatan, utara, barat, itu treatment bangunannya pasti beda gitu. Terus Kalau ini ngadep mana nih? Ini ngadep mana nih? Ini sekalian dia ada pertanyaan ini nih. Ini rumahnya menghadap selatan ya. Utara selatan atau barat timur? Ini selatan ya? Kalau nggak salah ya. Iya selatan sih kayaknya waktu itu. Mungkin jadi sekalian aja memang nanti nggak terlalu panas ya. Oh gitu. Itu memang secondary skin itu pakai bahan apa ya bro? Iya itu dia pakai bahan ini boleh sebut merek gak sih? Boleh, nggak apa-apa. Itu pakai conwood sih sebenarnya. Ini ya. Awalnya sih mau pakai kayu. Awalnya mau pakai kayu, tapi kita pikir lebih ke maintenance ya. Perawatannya. Maintenance-nya ya. Terus secara pekerjaan juga praktis kan. Lebih praktis. Cross ventilation itu sebetulnya seperti apa ya? Apa cukup jendela besar di bagian depan atau belakang rumah? Nah ini sebenarnya pertanyaannya basic, tapi penting banget ketika kita brief ke klien. Karena salah satu goals kita mendesain itu salah satunya karena masalah cross ventilasi. Jadi begini ya, kita itu
kalau kita ingat zaman sekolah dulu ya, zaman kecil atau SD atau SMP ya waktu itu pernah pernah dengar istilah bejana berhubungan kan. Jadi di mana ada udara masuk pasti harus ada lubang buat udara keluar gitu. Nah, itu prinsip kalau kita bicara rumah itu prinsip sebuah rumah sehat sih sebenarnya gitu. Jadi bukaan besar di depan itu nggak cukup. Kalau di belakang itu akhirnya ruangnya buntu gitu. Karena udara nggak ngalir. Coba kalau mau praktekkan ruangan dibuka pintunya tapi di belakang nggak ada bukaan jendela atau pintu itu pasti angin nggak akan masuk, nggak ada udara. Nah, tapi coba ketika buka pintu yang di luar di belakang itu pasti udara ngalir. Seperti di mobil lah, naik mobil jendela satu buka, yang lain ketutup pasti udara nggak masuk. Tapi kalau sampingnya dibuka pasti udara ngalir. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Jadi desain itu nggak melulu bukaan harus gede gitu. Yang penting prinsipnya adalah satu udara bisa ngalir. Yang kedua besar atau kecilnya itu tergantung dari skala bangunannya. Misalnya rumah seperti yang di Novo House ini di Kemayoran, high ceilingnya itu cuma sekitar 2,70 meter kalau nggak salah. 2 meter. High ceiling ya, 2,70 meter. Ya, floor to ceilingnya ya, 2,70 ini ya. gitu. Ya, kurang lebih gitu. Nah, itu saya rasa cukup ya. Dan memang mereka juga di sini banyak kita manfaatin kaca kan, karena menghadap selatan juga. Nah, jadi nggak panas ya? Ya nggak begitu panas sih. Nggak begitu panas. Ini masih banyak nih pertanyaan, Ron. Boleh ya kita langsung lanjut ya. Boleh nggak nih nyebutin ini nih? Budget overall kira-kira berapakah? Budget overall ya. Untuk rumah ini. Boleh dibuka nggak nih? Kalau nggak boleh nanti DM. Nggak apa-apa. Gini, kalau nggak salah waktu itu tahun 2000 dibangun dari 2014 kalau nggak salah. Itu budget per meter konstruksinya itu sekitar 6 jutaan kalau nggak salah ya. 6 juta. Ya tahun segitu udah segitu gitu loh harganya gitu. Karena mungkin sistem konstruksinya juga ya 3 lantai sama 1 lantai pasti beda lah gitu. Terus kualitas pekerja. Jadi mungkin total berapa total kalau perkiraan lu waktu itu? Sekitar 1,4 mungkin ya. 1,4 M ya. Enggak, ya karena bangunannya juga nggak besar. Itu coba bagi aja ya per meter di 1,4 M dibagi 6 juta itu luasnya berapa ya? Ya kurang lebih segitulah gitu. Dan ini sebenarnya banyak teman-teman juga banyak yang nanya kan, kalau bangun itu biasanya berapa sih gitu? Kok sama yang si kontraktor ini suka beda gitu? Jadi memang harga itu nggak baku ya. Harga per meter itu bisa berubah tergantung tergantung spesifikasi bangunan, materialnya maksudnya. Kalau harga struktur itu pasti rata-rata sama ya, karena bahan dasarnya kan sama, hitungannya sama gitu, matematis lah ya, secara matematis. Tapi kalau finishing itu kan bisa dimainkan ya, karena kan grade material finishing beda-beda. Terus kualitas pekerja, nah itu juga membedakan. kualitas Jadi pekerja. Kontraktornya. Iya, kontraktor A sama kontraktor B gitu bisa beda per meternya, karena tukang itu juga kan macam-macam kan, ada tukang apa ya istilahnya, mandor, terus ada tukang, terus ada kenek gitu. Nah itu kan harganya juga beda-beda. Nah pengalaman saya pernah begini,
kita lihat klien sih pernah itu di sana kontraktor murah, ternyata setelah dicek tukangnya itu ternyata kualitas mandor, tukangnya kualitas kenaik gitu, kebayang nggak? Jadi kalau si tukang itu kerja di tempat lain dia jadi kenaik, tapi kerja di proyek yang ini dia jadi tukang itu. Nah, jadi kebayang kan kualitas finishingnya jadi nggak bagus, itu yang bikin harga relatif berarti murah. harus ini kenal banget ya sama kontraktor juga ya. Ada kontraktor, Iya, itu ada grade-grade-nya, itu saling gimana tuh biasanya, emang saling kenal gitu atau nyoba-nyoba atau gimana biasanya? ya sebenarnya kontraktor itu by relasi ya, hampir jarang sih yang nggak kenal karena dikenalin gitu. Biasanya udah rekomendasi sih gitu. Jadi kita rekomendasi ya. nggak coba-coba gitu. Mas, nama atap seperti itu apa ya? Plus minusnya Itu apa? atap dia atapnya pakai strukturnya rangka baja, beam ya, bukan baja ringan, beda. Terus penutup atapnya pakai atap bitumen, yang aspal itu, jadi dia ringan. Rumah kekinian cenderung dengan jendela besar tanpa tralis. Bagaimana untuk faktor security-nya? Ini sih sebenarnya masalah dari zaman dulu ya, kalau masalah keamanan. Zaman dulu juga ibarat kata rumah sistem pengamanannya belum seperti sekarang. Mungkin zaman dulu belum ada CCTV gitu loh. Sekarang rumah nggak pakai tralis tapi ada CCTV, kan beda ya. Secure-nya secara psikologis orang itu udah beda juga gitu. Tapi menurut saya gini sih, kadangkala tralis itu kan dianggap kurang bagus karena mengganggu estetika, benar nggak? Iya kan. Cuma kalau yang namanya masalah keamanan itu sih serapat apapun, ini bahasa kasarnya, kalau memang udah kemalingan ya pasti bisa aja kemalingan. Sekarang udah ada drone juga bro, itu kadang di komplek gue itu ada orang yang sempat ngintip itu pakai drone. Nah, oh itu, gitu, serius? Iya, jadi udah canggih ya berarti ya? Canggih, makanya itu loh. Sekarang masalah keamanan ini juga yang makin berkembang zaman, kriminalitas itu juga makin pinter gitu loh. Ya kan, logikanya seperti itu. Jadi sih kalau menurut saya kalau nggak ada tralis, security-nya jadi nggak aman, itu bisa jadi iya. Tapi namanya kejahatan itu ya karena kesempatan sih biasanya gitu. Gitu ya. Bro, ini ada yang nanya, Om dalam mendesain ada yang memperhatikan aspek Feng Shui tidak? Nah, pengalaman lo kayak gimana? Oh ya. Ya. Jadi terus terang pernah. Jadi kita dulu pernah ada project di Jakarta Barat. Tahulah ya, Jakarta Barat pasti hampir rumah-rumah pakai Feng Shui ya, daerah sana gitu. Nah, tapi kita sempat waktu itu sampai meeting sama ahli Feng Shui gitu. Saya memang bukan ahli Feng Shui, tapi ternyata Feng Shui itu secara logis bisa dipelajari bro, gitu. Artinya misalnya gini, dalam ilmu penataan ruang arsitektur itu secara tidak langsung kita belajar Feng Shui juga. Misalnya dari sisi penempatan kamar mandi gitu ya. Kenapa kamar mandi secara logika ya, kamar mandi di atas, di bawahnya tuh nggak boleh ada kamar, ya kan? Nah, itu secara logis kita sebagai awam juga aneh nggak sih kita tidur di bawah toilet gitu. Nah, itu agak tabu kalau di arsitektur. Tapi di ilmu Feng Shui juga sebenarnya ada alasan tersendiri ya, memang nggak boleh gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau dikorelasikan sebenarnya tujuannya tuh sama gitu.
ya nggak boleh dua-duanya gitu. Dari ilmu Feng Shui gue lupa kenapa nggak boleh ada kamar mandi di atas kamar tidur, katanya nggak sehat kan. Kalau arsitek secara umum melihatnya ya itu nggak wajar, itu aja gitu. Kita kayak tidur di bawah toilet gitu. Nah sebenarnya kalau orang awam kalau orang awam kayak gue sih ya kalau bocor ambiar. Iya, ambiar, logikanya gitu Cuman iya kalau bahasanya Feng Shui kan ya karena kesehatan lah, apalah segala macam gitu, nggak boleh. Terus bagaimana mengakali bukaan besar dengan nyamuk? Nyamuk itu sebenarnya gitu. Ya ada project juga yang masalahnya itu hama. Hama itu kan ya bisa dibilang nyamuk, tikus, kecoa gitu kan. Menurut gue nggak ada cara lain yang lebih tepat untuk menjaga kebersihan. Itu dulu deh, gitu. Oke. Jadi ketika pola hidup kita rapi, bersih, itu poin pertama itu dulu. Karena kalau di rumah banyak tumpukan barang segala macam, genangan air, itu kan nggak rapi. Nah, itu menyebabkan nyamuk. Terus yang kedua lembab. Ya, kayak tikus tuh area-area yang lembab gitu loh. Ruang-ruangan yang sudut. Jadi kalau desain kita selalu punya desain itu nggak ada sudut mati. Pasti di ujung itu ada opening, ada bukaan gitu. Jadi tikus juga segen buat main ke situ gitu loh. Mau masuk ya. Ketahuan gitu kan, nggak bisa ngumpet. Solusinya itu dulu ya. Kebersihan rumah dijaga dulu.